Halo teman-teman, kembali lagi di channel Hadi Auto. Ini adalah Mini Countryman, SUV dari Mini. Ya memang bentuknya beda dengan SUV yang lain. SUV yang lain kan biasanya lebih besar bentuknya. Tapi ini enggak, karena ini SUV-nya Mini. Jadi bentuknya dia SUV yang compact sekali ini. Dan ini juga merupakan Mini terbesar yang pernah dibuat saat ini. Lebih besar dari Clubman, lebih besar dari Mini 5 door, lebih besar pokoknya. Dia Mini terbesar saat ini. Desainnya memang, desain terlihat maco dia. Yang diluncurkan di Indonesia sendiri juga dia ada 3 varian Mini Countryman ini. Ada saat ini ya, ada Mini Countryman Cooper, Mini Countryman Cooper S, sama yang paling tinggi dan paling kencang variannya adalah Mini Countryman John Cooper Works. Yang Mini Countryman Cooper itu tenaganya di 136 HP. Sebelahku ini ya Mini Countryman Cooper S, dia tenaga 192 HP. Dan Mini Countryman JCW atau John Cooper Works itu tenaganya dia 306 HP. 0 sampai 100 di bawah 6 detik dia. Hanya 5,5 detik kalau nggak salah. Ini 0 sampai 100-nya nanti akan aku sebutkan. Lalu juga performanya pasti juga sangat luar biasa sekali karena dia mesinnya 2000 cc 4 silinder dengan turbo, twin power turbo juga. Tenaganya seperti aku sebutin 192 HP. Bentuknya maco dia, harganya pun juga dia. Jadi tiga-tiganya itu yang dari Cooper S ke JCW yang agak jauh sebetulnya jarak harganya. Dari Cooper S itu dia harganya 700 jutaan, yang sebelahku ini dia harganya 800 jutaan, dan yang JCW itu dia 1 miliar 250 juta. Bedanya 450 juta dari Cooper S. Ya memang dengan harga segitu kita dapatkan mobil yang kencang sekali. Tapi ini kita akan lihat juga seberapa kencang mobil ini, seberapa fun to drive mobil ini, karena Mini itu handlingnya terkenal sangat baik sekali. Karena mereka selalu mobil mereka tuh selalu dibuat handling itu seperti go-kart atau go-kart feel lah handlingnya. Nanti kita akan coba juga dan kita akan lihat seberapa menyenangkan sih mobil ini pada saat dikendarai. Simak videonya. Pertama-tama, aku ingin berterima kasih kepada Mini Indonesia yang sudah meminjamkan unit tes Mini Countryman ini selama beberapa hari untuk aku tes. Terima kasih banyak Mini Indonesia. Nah, sekarang aku pengen review mobil ini. Kita lihat bagian depannya dulu. Bentuknya, bentuk lampunya Mini khas banget. Dia bentuknya bulat seperti ini. Di RL pun dia juga bulat seperti ini dia. Ini 2 in 1. Di RL ini 2 in 1 dengan lampu indikator. Jadi ini pada saat di RL nyala, kita nyalakan lampu indikator pun juga dia akan berubah menjadi lampu indikator. Nah, seperti pada footage inilah, seperti itu. Lalu di sini ada logo Cooper S, karena ini varian Cooper S juga. Logo Mininya berwarna hitam. Bagian sampingnya sendiri, dia velgnya ini berukuran 19 inci. Depan dan belakang sama. Bannya dia menggunakan ban run flat tire atau RFT, dimana bannya kalau misalnya bocor itu masih bisa dipakai berjalan 80 km, kecepatannya bisa mencapai 80 km per jam. Spion dia warna full hitam, lampu indikatornya nggak ada di spion, lampu indikator ada di sini nih. Ini juga ciri khasnya Mini, lampu indikatornya dia di situ. Sebetulnya kalau di bagian tempat driver, di bawah spion ini ada lampu. Lampunya ini bisa akan menerangi ke bawah yang itu ada logo Mininya. Jadi dia akan memberi logo Mini. Ini seperti foto ini, aku sempat foto pada saat malam hari. Dan seperti itu yang kita jadi disambut oleh mobilnya pada saat kita mau masuk ke dalam. Tapi khusus tempat driver, tempat penumpang sebelah kiri ini dia nggak ada. Lalu dia ada untuk membuka kunci mobil. Ini tekan tombol di sini saja dia akan langsung membuka. Dia akan langsung mengunci. Tapi tidak bisa kita masukkan tangan dia langsung membuka. Kita tekan tombolnya dulu. Ya memang dia tingginya nggak tinggi-tinggi banget nih mobil dibanding aku. Masih tinggian aku. Tinggiku 179 cm, ini masih di bawah aku sedikit dia. Walaupun udah pakai roof rail ini dia masih di bawah aku sedikit. Oke, kita lihat ke bagian belakangnya. Lampunya. Lampunya ini seperti bendera Inggris dibagi dua, kanan satu, kiri satu.
Ini pada saat malam hari, ini aku kasih lihat di fotonya, aku foto juga pada saat malam hari. Bentuknya dia keren pada saat malam hari, aku sangat suka bentuknya. Tengah ini adalah untuk lampu indikator. Knalpot ada dua, bukan knalpot palsu, ini knalpot asli dua-duanya. Lalu juga ini ada logo tulisan Countryman di sini berwarna hitam juga. Ada logo Cooper S. Bagasinya membukanya bisa menggunakan tombol di sini, kita tarik aja atau kita ayunkan kaki saja. Seperti ini, itu orang dalam kakiku. Bentar. Nah, ternyata harus diayunkan ke depan, bukan begini. Bagasinya, bentar, ada tasku, kita taruh bawah dulu. Nah, bagasinya dia besar. Dia bagasinya cukup besar ini. Ditambah lagi di bawah ada tempat penyimpanan karena nggak ada ban serep, karena dia ban run flat tire. Dan yang aku suka adalah ini. Ada tempat duduk di belakang. Jadi kalau misalnya kita mau duduk, disediakan kursi nih. Tinggal duduk di sini aja. Udah. Kita menikmati pemandangan, mungkin kita ke pantai menggunakan mobil ini, apa ke pegunungan. Kita mau menikmati pemandangan, tinggal keluarkan kursi ini saja. Kita bisa duduk dan menghadap pemandangan yang indah juga. Kursinya sendiri dia juga empuk ini. Kita nggak masukin lagi, udah. Bagasi besar ditambah ini kursi depannya bisa dilipat, kursi tengahnya nih. Melipatnya dari sini. Nah, kita tarik tuas di dalam sini. Dia bagasi lantai rata. Wah, dia lantai rata dan ini bisa lebih besar lagi bagasi ya. Nutup pintunya, nutup bagasinya, tombolnya sama persis seperti di BMW. Ini ada untuk mengunci sama langsung nutup bagasi. Sekarang kita langsung lihat ke bagian mesinnya saja. Mesinnya karena di dalam tuas sudah narik 2 kali, jadi ini tinggal kita buka aja. Panas lagi nih. Iya, nah khasnya Mini ini lubangnya sini, jadi lampu seakan-akan ketinggalan di bawah. Jadi lampu dia tidak ikut ke atas. Ini khasnya Mini Cooper, semua Mini seperti ini juga. Mesinnya, dia mesinnya 2000 cc, 4 silinder dengan twin power turbo. Di sini ditulisin juga menghasilkan tenaga 192 HP serta torsinya 280 Nm. Dan itu besar juga. Tenaga dan torsi itu disalurkan ke roda depan melalui transmisi 7 speed dual clutch. Jadi dia menggunakan transmisi yang koplingnya ada 2, sehingga perpindahannya juga pasti bisa lebih cepat. Nanti kita akan coba juga. Mesinnya ya memang mau yang performa tinggi, yang Countryman juga ada. Mau performa yang di bawah ini juga ada. Yang tidak sekencang ini juga ada, yang Countryman Cooper. Yang mau lebih kencang dari ini ada yang JCW. Tapi ini pasti juga tenaganya juga sudah cukup oke tenaganya pasti. Karena akselerasinya dia hanya di bawah 8 detik. Klaim dari Mini 0 sampai 100 km per jam itu hanya dalam 7,5 detik. Oke, sekarang kita lihat ke bagian interiornya. Duduk di bagian belakang, memang kursinya ini dia jujur aja, kursinya dia agak tegak emang. Wah, ini sudah dimundurin mentok. Nih, sudah dimundurin mentok. Menurutku ya, agak tegak sedikit dia. Tapi nggak apa-apa, kursinya dia empuk. Ini bisa diatur juga headrestnya. Nah, dia lebih nyaman. Tinggiku 179 cm. Sisa headroomnya dia lumayan banyak. Sisa legroomnya pun juga dia lumayan banyak. Ini posisi berkendaraku. Memang ini kalau untungnya itu adalah ini kursi dibuat agak lekuk ke dalam. Jadi dia bisa memberi legroom yang lebih besar lagi. Karena kalau nggak dilekuk ke dalam seperti ini, itu kemungkinan besar adalah legroomnya dia lebih sedikit space-nya. Ini bagus nih dibuat gini. Ini juga ada seat pocket dia yang dalam juga. Di bawah sini ada 2 colokan USB-C. Bagus nih udah pakai USB-C, jadi casnya pun juga dia cepet. Ini ada untuk AC. Ya ini panas juga di luar soalnya butuh AC aku. AC cuman dia nggak bisa diatur suhu atau kipasnya. Dia hanya mengikuti AC di bagian depan pengaturannya. Ada armrest di tengah. Aduh, nah. Armrestnya pun juga mirip seperti di BMW ini. Sangat mirip sekali. Armrestnya dia besar. Dia besar dan empuk juga armrestnya. Ada 2 cup holder di bagian tengah sini. Ini juga kalau misalnya kita mau, nah, kalau kita mau ngambil barang ke bagasi juga bisa. Apalagi bagasi kan dia bukan yang jauh banget itu buat ngambil barang, enggak. Ini bisa kita ambil sampai dekat ke pintu pun juga bisa. Tapi ya walaupun lebih simpel kita taruh di bagian dekat kita. Ini juga bisa kita jadikan armrest atau bisa kita jadikan pembatas antara kursi kanan dan kursi di bagian kiri. Duduk di tengah pun juga dia
gundukannya tidak begitu tinggi-tinggi banget. Oke, di sini ada ambient light juga. Speakernya dia menggunakan speaker yang spesial juga. Speakernya dia menggunakan speaker Harman Kardon. Aku udah dengerin juga, suaranya tuh enak banget, apalagi bassnya juga mantep banget. Oke, kita lihat langsung bagian paling depannya. Interiornya ini aku suka sekali interiornya. Ini bagus interiornya dia. Ada ini lampu ambient light di bagian tengah ini. Di pintu juga ada ambient light dia. Instrumennya bentuknya aku juga suka ini. Di tengah di digital, kanan kiri dia juga digital, dan ini juga kalau misalnya kita ganti ke sport nih, dia langsung berubah jadi merah. Kita dengerin coba suaranya. Suara knalpotnya seperti apa. Ini pakai mode normal atau mid lah ya. Itu mode normal kayak gitu dia. Ini coba kita ke sport. Ini sedikit kayak lebih keras sedikit suaranya dia. Kita dengerin. Biasanya mini itu ada letupan-letupannya di mode sport itu. Kita dengerin. Ada letupan-letupannya. Iya, ada letupan-letupannya juga. Nanti nih aku kasih footage pada saat di bagian belakang mungkin lebih jelas lagi suaranya. Iya, ada letupan-letupannya, tapi beda sama Mini Cabrio yang waktu itu aku review yang punya mobil. Itu letupan-letupannya dia lebih keras lagi. Ini dia nggak sekeras itu letupan-letupannya. Lalu ini head unit di bagian tengah, ini resolusinya bagus banget dia ini. Resolusinya sangat bagus dia, dan lengkap juga. Ada Apple CarPlay. Nah, aku suka nih. Aku suka banget mobil yang ada Apple CarPlay-nya. Mau Google Maps, ini bisa dia dari sini. Bisa pakai Google Maps kalau kita mau. Kalau ada Waze juga bisa pakai Waze. Ada untuk WhatsApp juga. Jadi kita tinggal komen aja, kita mau chat ke siapa, tinggal kita kasih voice comment, dia akan langsung ngirim pesannya. Sama ada nih Spotify. Kita mau dengerin lagu juga bisa dari sini langsung. Atau kita bisa mengendalikan dari sini kalau misalnya kita mau. Dan apalagi speakernya dia Harman Kardon, pasti bagus banget suaranya. Lengkap ini. Nah, kita lihat ada apa lagi nih, juga ada driver assistance. Ada untuk fitur-fiturnya nanti akan aku jelaskan juga. Ada collision warning, pedestrian alert, dan juga ada lane departure warning. Tekannya di sini aja nih. Dia akan langsung balik, dan ini bisa kita nyala matikan dari situ juga. Mengendalikan head unitnya bisa dari sini juga nih. Lebih enak kalau misalnya kita nyetir gitu kan, tidak perlu nyerahi ke sini, bisa dari sini aja kan, lebih mudah juga. Bagian bawah sini ini tombol-tombol seperti tombol-tombol di pesawat deh ini untuk ngaktifinnya ini. AC ini sudah digital juga, ini pengaturannya. Digitalnya bukan yang menggunakan layar besar gitu, enggak, tapi seperti ini nih di AC-nya. Ada layar kecil di bagian tengah. Ini juga untuk pengaturan kipasnya di sini. AC dual zone juga untuk suhunya, kipasnya enggak dia. Sini juga ada untuk pengaturan lagi AC-nya. Bawah ada 2 cup holder, ada satu colokan USB juga di bagian depan sini. Di bagian sini pun juga dia ada satu colokan USB-C lagi. Kalau teman-teman mau pakai wireless charging pun juga bisa. Wireless chargingnya ada di sini. Cuman memang wireless chargingnya di sini ya. Jadi kalau misalnya kita ngecas HP di sini pada saat nyetir, kalau kita perlu ngambil ini agak repot juga. Karena kan kita harus buka dulu, harus ngambil dulu. Lebih mudah harusnya ada di bagian sini nih wireless chargingnya. Atau kalau mau lebih mudah sih pakai kabel aja, lebih gampang ngecasnya. Kursinya dia empuk, bisa diatur elektrik juga, maju mundur. Termasuk ada 2 memory seat juga, ada di bagian sini memory seatnya. Sama ada untuk penyangga paha kita ini di sini nih. Nah, ini supaya lebih nyaman posisi nyetir, tapi aku nggak suka pakai penyangga paha. Di bagian sini ada kompartemen yang cukup besar juga. Di sini ya nggak ada kompartemen, tapi ada penyimpanan di bawah sini juga. Oh ya, kursi di bagian kiri pun juga pengaturannya dia sudah elektrik, sama seperti di bagian kanan, sama juga ada penyangga paha ini. Oke. Di atas ini ada untuk menyalakan lampu, sama untuk ganti-ganti warna ambient lightnya. Warna-warna ambient lightnya pun dia juga lumayan banyak ini. Bisa kita ganti-ganti juga. Sama ada untuk membuka sunroof. Nah, sunroof yang bagian depan ini bisa kita buka juga kalau misalnya kita mau buka.
Kalau nggak tinggal kita tutup aja sih. Oke. Nah, dia kan langsung nutup. Oke, nggak usah berlama-lama lagi. Kita langsung aja cobain seperti apa rasanya jalan pakai Mini Countryman Cooper S ini. Let's go. Pada saat jalan, yang pertama kali aku rasakan adalah suspensinya yang cukup keras. Ya memang suspensi dari mobil ini bisa dibilang cukup keras ya. Speed bump terutama daerah base ini kan speed bumpnya dia cukup tinggi, cukup besar juga, dan itu berasa banget speed bumpnya itu. Tapi memang handlingnya dibuat seperti ini supaya setiap Mini itu pasti handlingnya bisa seperti go-kart feel handlingnya itu. Jadi handling itu bisa sangat tajam sekali. Lalu mesin ini dia halus. Kekedapannya pun dia juga cukup baik ini. Kabinnya, walaupun ini kan dia menggunakan ban run flat tire ya. Ban run flat tire itu beda dengan ban biasa. Ban biasa kan isinya full angin dia. Kalau ini enggak, ban run flat tire itu angin juga, tapi ada tambahan lapisan-lapisannya lagi sehingga suaranya itu dia bisa lebih keras. Nah, keunggulannya ban run flat tire adalah dibanding ban biasa. Ban run flat tire itu kan RFT. Jadi dia kalau misalnya bannya bocor, itu bannya masih bisa dipakai berjalan sejauh 80 km di kecepatan mencapai 80 km per jam. Jadi kita masih bisa mencari dealer Mini terdekat untuk ganti ban. Jadi itu sangat bagus sekali untuk ban run flat tire. Setirnya ini dia memang bisa dibilang cukup berat, pada saat jalan tuh langsung kerasa dia agak berat, tapi beratnya itu berasa mantep. Ini berarti dia berasa mantap sekali. Desain setirnya pun aku juga sangat suka nih. Dia simple, nggak begitu banyak tombol. Sebelah kiri ada hanya untuk cruise control, sebelah kanan hanya untuk mengendalikan ke instrumen tengah. Sekarang kita akan tes berapa figur akselerasi 0 sampai 100 km per jam. 1, 2, 3. Wah. Ada spinnya sedikit bannya. 100. Tadi memang ada spin karena jalanannya agak licin juga. Tadi itu tanah soalnya. Dia penggerak depan. Jadi ada spinnya sedikit tadi bannya, tapi nggak apa-apa. 0 sampai 100 km per jamnya itu tuntas hanya dalam 7,5 detik klaim dari Mini. Dan itu angka yang cepat sebetulnya, angka yang cepat. Kalau teman-teman pengen yang lebih cepat lagi, Countryman yang lebih cepat ada yang versi JCW-nya. Itu tenaganya dia 306 HP tenaganya. 0 sampai 100 km per jamnya tuntas hanya dalam di bawah 6 detik aja, sekitar 5,5 detik itu 0 sampai 100 km per jamnya. Itu cepat. Nah, apalagi juga enaknya tadi karena dia transmisinya dual clutch. Jadi transmisi dual clutch itu seakan-akan ada 2 gearbox dalam satu kotak. Jadi koplingnya dia ada 2. Kopling pertama untuk gigi 1, 3, 5, dan 7 dan gigi mundur juga. Kopling kedua itu untuk gigi 2, 4, dan 6. Jadi setiap kopling itu sudah mempersiapkan untuk pindah gigi. Jadi sehingga perpindahan gigi juga bisa sangat cepat sekali. Enak. Dan kalau misalnya kita pakai mode normal sih, dia perpindahan itu nggak ada rasanya, sama sekali. Perpindahannya dia sangat halus sekali. Aku sangat suka sekali sih dengan transmisi dual clutch, apalagi pada mobil-mobil yang performa tinggi seperti ini juga dia bisa sangat cepat perpindahannya. Enak sih ini. Lalu, berapakah konsumsi bahan bakar dari mobil ini? Nah, dalam kota dengan kecepatan rata-rata 22 km per jam, itu mobil ini bisa mencatat 11 sampai dengan 11,5 km per liter. Nah, untuk rute tol dengan kecepatan rata-rata 90 km per jam, mobil ini bisa mencatat 19 sampai dengan 19,5 km per liter, di mana itu irit. Mobil ini pun juga memiliki fitur-fitur yang cukup canggih. Seperti yang pertama ada, ini kita tekan di sini aja nih, ada driver assistance. Di sini akan muncul untuk fitur-fiturnya. Yang pertama ada collision warning.
Jadi collision warning. Jadi kalau mobil ini ada mobil di depan melakukan rem mendadak, mobil ini akan membantu kita dan melakukan rem juga secara otomatis, sehingga kita juga terhindar dari kecelakaan. Lalu juga yang kedua adalah ada pedestrian alert. Jadi kalau misalnya ada orang menyeberang gitu ya, kita tidak ngeh, kamera di atas ini akan mendeteksi dan akan melakukan rem secara otomatis juga, sehingga kita terhindar juga, supaya orangnya juga nggak ketabrak kalau misalnya kita nggak ngeh. Lalu ada juga lane departure warning. Ini sangat berguna sekali apalagi di jalan tol. Kalau misalnya kita tidak sengaja keluar dari lajur yang sudah kita pilih, itu dia akan membantu kita, bukan membantu, hanya memberi kita warning sih sebetulnya. Tidak ada assist-nya, hanya lane departure warning. Jadi dia akan memberi kita warning di instrumen sini bahwa kita keluar dari lajur yang sudah kita pilih. Tapi kalau fitur-fitur seperti blind spot monitoring, mobil ini masih belum ada. Biasanya blind spot monitoring kan mobil-mobil itu kan yang kelasnya tinggi kan, itu biasanya ada tuh mobil-mobil mewah blind spot monitoring itu. Lalu auto hold pun juga dia belum ada di sini. Semoga di Mini Countryman selanjutnya ada sih auto hold, karena itu enak banget itu fitur. Di balik kecanggihan itu semua, mobil ini pun juga memiliki beberapa kelemahan. Yang pertama aku lihat yang ini ya, instrumennya itu dia nggak, aku ngeliat ini nggak begitu pas di tengah gitu instrumennya, dia agak ke kiri sedikit instrumennya itu. Pada saat pertama kali ngambil di mobil mungkin agak begitu nggak, tapi begitu dilihat terus gitu, wah ini nih dia nggak pas di tengah dia untuk instrumennya ini, tapi nggak apa-apa. Lalu juga ini kan speedometernya dia sudah digital, tapi pada saat ganti-ganti mode berkendara seperti green, dia cuma muncul tulisan green aja. Mid, mode normalnya dia nggak muncul tulisan apa-apa. Sport, nah dia memang speedometer dia juga jadi warna merah, tapi tidak ada animasi atau apa. Harusnya kan digital bisa dibuat gitu, ada animasi menarik. Kalau green seperti apa, sport seperti apa, mid seperti apa. Lalu untuk harganya, Mini Countryman Cooper S harganya adalah 1.010.000.000 rupiah on the road. Jadi begitu reviewku tentang Mini Countryman Cooper S ini. Sekali lagi, ini mobil yang fun to drive ya, performanya pun dia juga sangat luar biasa sekali, dan bentuknya ini juga dia menarik sekali. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton reviewku. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe, dan nantikan video-video berikutnya. Sampai jumpa.